Jangan-jangan kita sendiri malah kafir tapi tidak tahu atau tidak menyadari kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Respect untuk panjenengan semuanya. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan yang berbahagia. Untuk panjenengan semuanya yang nonton video ini, saya doakan semoga panjenengan dan keluarga panjenengan dan orang-orang yang panjenengan cintai selalu dalam keadaan yang berbahagia juga dan tidak kurang suatu apapun. Kata kafir ini sering menjadi sebuah senjata untuk membidik orang-orang di luar Islam, non-muslim. Saya tidak ingin membela siapapun, saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Saya bikin konten ini karena prihatin saja. Jadi sudah cukup lama kalau menyimak di media-media sosial itu banyak sekali ujaran-ujaran kebencian, terus mengkafir-kafirkan sana sini kok dengan mudahnya gitu. Kok dengan mudahnya kita menjustifikasi bahwa si A, si B, si C itu kafir. Bahkan pengalaman saya bekerja dulu, waktu saya beli koran yang pemiliknya itu kebetulan non muslim, tiba-tiba saya dikasih tahu, bahkan diperingatkan bahwa jangan beli itu karena pemiliknya itu bukan orang Islam. Loh, kok sampai segitunya gitu. Itu dari hal-hal yang kecil yang ternyata itu menjadi alasan untuk kita tidak bertoleransi. Itu banyak sekali kasus, cuma ketika saya kembalikan ke yang memberikan argumen tersebut, nah itu sampean punya mobil, punya motor, itu apakah yang bikin mobil sama motor itu juga orang Islam? Apa juga orang Islam semua? Terus barang-barang yang lain itu apakah yang bikin itu juga orang Islam semua? Kok pikirannya kok sesempit itu gitu? Ngapunten barangkali ada yang tidak setuju, ya tidak masalah juga. Cuma kalau saya pribadi, kok kenapa harus mengkotak-kotakkan seperti itu gitu? Padahal saya lebih senang, saya lebih menganut bahwa Islam itu indah. Islam itu rahmatan lil alamin. Kita bisa berkasih sayang, kita bisa mencintai siapa saja, sesama manusia, sesama makhluknya, tanpa harus mengkotak-kotakkan bahwa itu kafir, itu Katolik, itu Hindu, itu Buddha, sehingga terjadi sekat-sekat di sana, sehingga kita tidak bisa yang namanya berkumpul dengan orang yang berbeda. Kenapa kita tidak menjadi satu dan membentuk sebuah kekuatan sehingga hidup ini terasa indah kan begitu. Tapi memang mungkin memang harus begitu guys, skenario dari Tuhan, maka diciptakanlah perbedaan. Nah, tapi tetap orang-orang yang berada di jalur dan frekuensi dan gelombang yang sama, yang memandang segala sesuatu dari sudut pandang cinta, saya kira lebih mudah untuk berdamai dan menerima siapapun gitu ya. Video kali ini Teras Cinta menghadirkan 3 tokoh besar. Ini saya kira jenengan sudah tahu juga beliau-beliaunya. Yang pertama ada Kiai Haji Buya Syakur Yasin MA. Kemudian tokoh yang kedua adalah Dr. Haidar Bagir. Kemudian yang ketiga ada Buya Husain Muhammad. Nah, nanti kita tampilkan biografinya dari beliau-beliau ini. Langsung saja kita simak videonya. Siapkan kopinya karena kali ini akan menjadi dialog yang panjang yang akan membedah makna kafir dari 3 narasumber, dari 3 sudut pandang, yang semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita, sehingga kita tidak dengan mudahnya menjustifikasi bahwa orang itu kafir. Jangan-jangan kita sendiri malah kafir tapi tidak tahu atau tidak menyadari kan begitu. Monggo kita cepak ke kali ini kita ngopeni hati dan pikiran, merawat hati dan pikiran. Matur suwun untuk sahabat Teras Cinta semua yang sudah selalu support channel ini hingga terus berjalan seperti sekarang ya. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya.
Matur suwun, rahayu. Pada saat kita bersentuhan, berurusan dengan non-muslim begitu. Seringkali kita terjebak dalam perdebatan, bahkan permusuhan, bahkan sampai pembunuhan dalam soal kafir ini. Nah, untuk itu kita kaji apa sesungguhnya hakikat kafir dari 3 perspektif. Dari perspektif teks dan konteks, begitu juga perspektif tasawuf dan perspektif antropologi, sehingga kita bisa menemukan benang merah apa sesungguhnya kafir itu, sehingga kita tidak menjadi, kata kafir tidak menjadi landasan untuk membidik atau menyerang kepada non muslim begitu. Itu barangkali mukadimah dari moderator. Kami harus menghemat waktu supaya lebih luas dan lebih lebar akan disampaikan 3 narasumber ini. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Dr. Haidar Bagir untuk menyampaikan materi tentang kafir dari perspektif tasawuf, ya, sekitar 15 menit, ya, lebih sedikit nggak apa-apa lah. Nanti dilanjutkan dengan Buya Husein, tafsir dalam kafir dalam perspektif teks dan konteks. Kemudian nanti disusul oleh Buya Syakur, kafir dalam perspektif antropologi. Nah, setelah itu kita akan diskusi, dialog, ya, dari Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan, ada tanggapan dan sebagainya, kami persilakan di session yang ketiga ini. Kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haidar Bagir untuk menyampaikan tentang kafir dalam perspektif tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihil mayamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebelum mulai mungkin saya sampaikan, saya mohon maaf mungkin saya tidak akan menyoroti secara khusus tentang makna kafir di dalam tasawuf, tapi nanti di akhir saya akan singgung sedikit pandangan kaum sufi tentang non-muslim, ya, dan agama-agama selain agama Islam. Sebetulnya saya agak minder bicara di sebelahnya Kiai Husein Muhammad dan Buya Syakur, tapi saya coba sampaikan apa yang saya ketahui mengenai soal ini. Jadi saya belajar karena prihatin. Jadi bukan saya tahu kemudian mengungkapkan ini, tapi karena saya prihatin tentang bagaimana sebagian muslim melihat saudara-saudara kita non-muslim, maka saya memaksakan diri untuk mempelajari topik ini, dan ini yang ingin saya ungkapkan pada malam ini secara cepat, 15 menit, mungkin kalau lebih sedikit insya Allah dalam 20 menit, ya. Ketika saya menyampaikan ini di sosial media misalnya, bahwa istilah saya itu begini, non-muslim itu tidak serta-merta kafir. Ada non-muslim yang bisa disebut kafir, sebagaimana ada muslim yang bisa disebut kafir, ya. Jadi ada non muslim yang tidak kafir, ada muslim yang kafir, dan nanti saya akan singgung serba sedikit. Lalu orang mengatakan ini
ajaran baru apa lagi, kata orang. Terus saya katakan, justru yang baru itu yang mengatakan bahwa non muslim itu otomatis kafir. Karena kalau kita pelajari pandangan para ulama misalnya, para ulama itu, ulama-ulama besar itu tidak menyatakan bahwa non muslim itu serta-merta kafir. Nah, tapi karena perkembangan pemahaman umat Islam tentang kata kafir ini yang sangat dipengaruhi oleh kenyataan adanya situasi konflik antara negara-negara muslim yang ditindas oleh negara-negara Eropa yang non muslim, maka kata kafir kemudian bergeser maknanya menjadi non muslim, ya. Nah, sebetulnya nanti akan banyak dibahas saya kira oleh Buya Syakur dan Kiai Hussein Muhammad. Kita semua tahu bahwa kata kafaro itu berarti menutupi, ya. Kalau kita buka Al-Munjid misalnya dikatakan kata kerja kafaro itu adalah tindakan membuat lubang di tanah, kemudian memasukkan benih ke dalam tanah, maka proses menutup kembali lubang dan benih itu dengan tanah itu disebut kafaro. Sehingga nanti saya lihat di makalahnya Buya Syakur kalau nggak salah dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran kufar itu dimaknai secara netral sebagai petani, karena petani itu kerjaannya membuat lubang di tanah, menanam benih, kemudian menutupi kembali benih itu. Dan ini yang kemudian diambil ke dalam bahasa Inggris menjadi kata to cover. Kan banyak kata-kata bahasa Arab yang diambil ke dalam bahasa Eropa termasuk bahasa Inggris. Salah satunya kata to cover itu berasal dari kata kafir. To cover itu artinya menutupi. Ya, kita semua sudah tahu itu. Di dalam Al-Quran misalnya, kekafiran identik dengan penyangkalan secara sadar tanpa pengaruh tekanan dari luar. Contohnya yang jelas misalnya Iblis dan Firaun. Iblis itu ketika menolak bersujud kepada Nabi Adam, menolak perintah Allah SWT untuk bersujud kepada Nabi Adam, bukan karena nggak percaya sama Allah, tapi dikatakan karena memang pembangkang dan sombong, aba wastakbar. Tapi iblis itu tahu, percaya pada Allah, ya. Bahkan kalau kata orang seperti Ibn Arabi, iblis itu muwahhid sejati sebetulnya, tapi muwahhid yang sombong. Karena apa? Dia nggak mau sujud kecuali kepada Allah SWT. Dia tidak mau sujud pada saat yang sama karena merasa terbuat dari api dan lebih mulia dari manusia yang terbuat dari tanah. Iblis itu tidak sujud karena kesombongannya, karena sifat pembangkang dan kesombongannya, bukan benar-benar tidak percaya atau menyangkal keberadaan Allah SWT. Juga Firaun, ya. Firaun itu di dalam berbagai, Firaun ini ada banyak, tapi kita bicara Firaun yang Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan idhaba ila Firaun wa innahu tagha lupa semua, wa qula lahu qaulan layyina. Kenapa kepada Firaun itu Allah SWT memerintahkan agar Nabi Musa dan Nabi Harun bicara dengan lemah lembut? Karena Firaun itu orang baik. Di dalam catatan sejarah banyak sekali kebaikan-kebaikan dari Firaun yang itu, ya. Bahkan Ibn Arabi itu menulis satu risalah khusus yang menunjukkan bahwa Firaun itu di akhir hayatnya diampuni oleh Allah SWT. Kalau dalam kasus yang umum, Firaun itu kan tidak diampuni karena katanya dia menyatakan keimanan ketika nyawanya di dalam kerongkongan. Tapi Ibn Arabi menulis risalah khusus untuk membuktikan bahwa sebetulnya Firaun itu tidak dalam keadaan mau mati ketika mengatakan itu, termasuk membuktikan bahwa Firaun itu bisa berenang dan lain sebagainya. Jadi ada risalah sekitar 20 halaman di mana Ibn Arabi menulis khusus membuktikan bahwa taubatnya Firaun itu diterima. Firaun ini orang baik yang percaya pada Allah SWT, tapi dia sombong seperti iblis. Akhirnya dia menyangkal ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang kafir Quraisy misalnya, yang disebut kafir Quraisy, apakah mereka itu orang yang
tidak percaya pada Allah dan tidak percaya pada Nabi Muhammad. Al-Quran dengan jelas menunjukkan mereka percaya pada Allah dan mereka percaya pada kenabian Nabi Muhammad, ya. Di dalam surat Az-Zumar dikatakan, saya baca terjemahannya, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab Allah. Terus keyakinan mereka kepada kerasulan Nabi Muhammad dikatakan, ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 89, dan setelah datang kepada mereka kitab Al-Quran yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal biasanya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir, ya, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka pahami, setelah datang kepada mereka apa yang mereka pahami, lalu mereka ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar. Masih ada ayat-ayat lain, saya baca secara cepat aja ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 86, bagaimana Allah akan menunjukkan kepada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu Muhammad SAW benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka, ya. Dikatakan di sini bahwa orang kafir Quraisy itu percaya pada Allah, percaya pada kerasulannya Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang disebut kafir itu nanti saya akan uraikan lebih jauh adalah orang yang sudah memiliki keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, sudah memiliki keyakinan tentang kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena alasan-alasan lain yang disebut vested interest, nanti saya jelaskan, mereka menyangkal itu. Nah, orang kadang-kadang kalau saya bicara soal ini, mereka terus bilang, lah terus yang disebut kafir itu seperti apa? Kok non muslim bukan kafir? Contoh yang jelas yang diberikan pada oleh Al-Quran itu kekafiran orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini saya bawakan dua ilustrasi dari tarikh, ya. Misalnya diceritakan oleh Ibn Hisham di dalam sirahnya di bawah subbab alladzina istama'u ila qiraatin nabi. Itu mungkin sebagian sudah pernah dengar. Ini menyangkut tiga orang, satu Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Akhnaf ibn Syuraiq. Tiga orang tokoh Quraisy ini digambarkan di dalam tarikh. Mereka suka keluar dari kota Makkah menuju luar kota Makkah, tempat kalau istilahnya sekarang itu night club, tempat mereka minum-minum, main perempuan. Nah, suatu kali Abu Jahal keluar mau menuju kota Makkah, kemudian dia mendengar suara orang membaca sesuatu. Kok kelihatannya menarik. Ternyata setelah mereka lacak, suara yang menarik itu datang dari rumahnya Muhammad, Rasulullah SAW. Kemudian mereka mendekati rumah Nabi Muhammad. Terus Abu Sufyan mendekati rumah Nabi Muhammad, kemudian meletakkan telinganya di dinding rumah Nabi Muhammad, tertarik pada saat itu Rasulullah sedang membaca Al-Quran. Dan tanpa sadar mereka Abu Jahal meletakkan telinganya di dinding rumah Rasulullah sampai tiba-tiba pagi datang. Jadi berjam-jam. Begitu mereka itu tertarik oleh bacaan Al-Qur'annya Rasulullah. Dia kaget ketika hari mulai terang, dia menoleh kanan kiri takut orang melihat. Pas menjauh dari rumah Nabi Muhammad, dia ketemu dengan Abu Sufyan dan Akhnaf ibn Syuraiq, yang ternyata sama-sama meletakkan telinganya di sisi-sisi rumah Rasulullah karena mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah. Ketika ketemu itu mereka kaget, kamu dari mana, kamu dari mana? Ternyata ketiganya habis menempelkan berjam-jam telinganya mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Terus mereka bilang, wah ini kalau sampai orang tahu bahwa kita berjam-jam terpesona oleh bacaan Al-Qurannya Muhammad, apa kata orang itu? Katanya, mari kita berjanji mulai sekarang kita nggak akan melakukan hal itu lagi. Terjadi esoknya Abu Jahal lewat rumah Nabi Muhammad, dengar lagi, terpesona lagi, lihat kanan kiri nggak ada orang, dia tempelkan lagi telinganya, berjam-jam mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran sampai terang lagi. Kaget dia, mau lari, ternyata Abu Sufyan dan Akhnaf ibn Syuraiq juga menempelkan itu. Terjadi sampai 3 kali, dan mereka akhirnya
berjanji betul-betul nggak boleh sejak saat itu mereka mendengarkan Al-Quran di rumah Nabi Muhammad, dan akhirnya mereka berhenti. Nah, itu satu petunjuk bahwa sebetulnya mereka itu tahu, yakin dan merasakan kebenaran wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kenapa mereka tolak? Ya, kenapa mereka tolak? Nah, ini yang ini yang akan saya sampaikan, ya. Ini kenapa yang saya sebut kafir itu orang yang sudah yakin akan kebenaran dan kemudian menolak karena alasan lain. Nah, kita tahu bahwa kota Makkah itu kalau dari segi sumber daya alam tuh nggak ada sama sekali. Sampai sebagian orang mengatakan asal kata kota Makkah itu katanya Bakkah. Ya, orang yang datang ke situ karena sulitnya ekonomi, bukan sulitnya ekonomi, sulitnya berusaha. Itu sampai mereka menangis, meskipun ada versi lain dari asal muasal kata Makkah itu. Nah, tapi Makkah itu punya Ka'bah. Ka'bah ini selalu didatangi oleh para kafilah, itu yang di dalam surat li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syifai wasaif, betul. Ini karena saya berangkat bangun jam 4 pagi, ini acara ketiga. Jadi kalau siang tadi baterai sudah turun, ini sekarang bukan baterai, otak sudah nggak bisa diajak kompromi. Nah, itu yang diceritakan, kafilah yang ganti musim mengubah rutenya, tapi mereka itu selalu melewati Makkah sambil mengatur pembelian perbekalan mereka ketika sampai ke Makkah. Jadi dihitung perbekalannya, nanti mereka mampir Makkah, perbekalannya habis, mereka akan membeli barang-barang dari pasar-pasar di kota Makkah. Ini diceritakan misalnya pada bukunya Hussein Haikal, Hayat Muhammad, ya, diceritakan. Dan bukan itu saja, kota Makkah itu menjadi pusat wisata pada waktu itu karena adanya Ka'bah dan adanya berhala-berhala di dalam Ka'bah, ya. Jadi akhirnya apa? Pasar-pasar di Makkah itu disebutkan di sini misalnya Ukad, ya, kemudian Mijannah dan Dilmajaz, itu 3 pasar yang selalu ramai oleh kafilah dan wisatawan yang datang ke Makkah. Kemudian terjadilah perdagangan di situ, ya. Seperti Singapura. Singapura itu nggak punya sumber daya alam, tapi dia pusat perdagangan. Jadi ekonomi kota Makkah itu maju, dan yang mengambil manfaat dari majunya ekonomi kota Makkah itu adalah pimpinan-pimpinan orang Quraisy di situ, termasuk Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, ya. Nah, mereka bisa menjadi kapitalis dan pemimpin itu karena adanya kegiatan ekonomi yang stimulusnya datang dari datangnya orang-orang untuk menyembah berhala di Ka'bah. Ketika Rasulullah pertama kali jadi nabi, mereka tidak menolak karena ini nabi yang mereka tunggu. Tapi begitu mereka dengar Rasulullah melarang mereka menyembah berhala, ya, pada saat itu ini persoalan survival ekonomi politik. Kalau sampai mereka mengikuti Rasulullah, berhala-berhala itu dihabiskan di dalam Ka'bah, maka kafilah-kafilah nggak akan lewat situ, wisatawan nggak akan datang. Akibatnya perekonomian Makkah akan mati menurut khayalan mereka, dan mereka akan menjadi miskin dan kehilangan kekuasaan. Nah, jadi kekafiran itu sekali lagi kita lihat, mereka percaya pada Allah, mereka percaya pada kerasulan Nabi Muhammad, tapi karena takut miskin, karena mereka takut kehilangan kekuasaan, mereka menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut kafir. Non-Muslim itu tidak serta-merta kafir. Ada non-Muslim yang bisa disebut kafir, sebagaimana ada Muslim yang bisa disebut kafir, ya. Jadi ada non-Muslim yang tidak kafir, ada Muslim yang kafir. Dan nanti saya akan singgung serba sedikit. Lalu orang mengatakan, ini ajaran baru apa lagi? Kata orang. Terus saya katakan,
Justru yang baru itu yang mengatakan bahwa non muslim itu otomatis kafir. Karena kalau kita pelajari pandangan para ulama misalnya, para ulama itu, ulama-ulama besar itu tidak menyatakan bahwa non muslim itu serta-merta kafir. Nah, tapi karena perkembangan pemahaman umat Islam tentang kata kafir ini yang sangat dipengaruhi oleh kenyataan adanya situasi konflik antara negara-negara muslim yang ditindas oleh negara-negara Eropa yang non muslim, maka kata kafir kemudian bergeser maknanya menjadi non muslim, ya. Nah, sebetulnya nanti akan banyak dibahas saya kira oleh Buya Syakur dan Kiai Hussein Muhammad. Kita semua tahu bahwa kata kafaro itu berarti menutupi. Ya, kalau kita buka Al-Munjid misalnya dikatakan kata kerja kafaro itu adalah tindakan membuat lubang di tanah, kemudian memasukkan benih ke dalam tanah, maka proses menutup kembali lubang dan benih itu dengan tanah itu disebut kafaro. Sehingga nanti saya lihat di makalahnya Buya Syakur kalau nggak salah dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran kufar itu dimaknai secara netral sebagai petani, karena petani itu kerjaannya membuat lubang di tanah, menanam benih, kemudian menutupi kembali benih itu. Dan ini yang kemudian diambil ke dalam bahasa Inggris menjadi kata to cover. Kan banyak kata-kata bahasa Arab yang diambil ke dalam bahasa Eropa termasuk bahasa Inggris. Salah satunya kata to cover itu berasal dari kata kafir. To cover itu artinya menutupi. Ya, kita semua sudah tahu itu. Di dalam Al-Quran misalnya, kekafiran identik dengan penyangkalan secara sadar tanpa pengaruh tekanan dari luar. Contohnya yang jelas misalnya iblis dan Firaun. Iblis itu ketika menolak bersujud kepada Nabi Adam, menolak perintah Allah SWT untuk bersujud kepada Nabi Adam, bukan karena nggak percaya sama Allah, tapi dikatakan karena memang pembangkang dan sombong, aba wastakbar. Tapi iblis itu tahu, percaya pada Allah, ya. Bahkan kalau kata orang seperti Ibn Arabi, iblis itu muwahhid sejati sebetulnya, tapi muwahhid yang sombong. Karena apa? Dia nggak mau sujud kecuali kepada Allah SWT. Dia tidak mau sujud pada saat yang sama karena merasa terbuat dari api dan lebih mulia dari manusia yang terbuat dari tanah. Iblis itu tidak sujud karena kesombongannya, karena sifat pembangkang dan kesombongannya, bukan benar-benar tidak percaya atau menyangkal keberadaan Allah SWT. Juga Firaun, ya. Firaun itu di dalam berbagai, Firaun ini ada banyak, tapi kita bicara Firaun yang Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan idhaba ila Firaun wa innahu tagha lupa semua wa qula lahu qaulan layyina. Kenapa kepada Firaun itu Allah SWT memerintahkan agar Nabi Musa dan Nabi Harun bicara dengan lemah lembut? Karena Firaun itu orang baik. Di dalam catatan sejarah banyak sekali kebaikan-kebaikan dari Firaun yang itu, ya. Bahkan Ibn Arabi itu menulis satu risalah khusus yang menunjukkan bahwa Firaun itu di akhir hayatnya diampuni oleh Allah SWT. Kalau dalam kasus yang umum, Firaun itu kan tidak diampuni karena katanya dia menyatakan keimanan ketika nyawanya di dalam kerongkongan. Tapi Ibn Arabi menulis risalah khusus untuk membuktikan bahwa sebetulnya Firaun itu tidak dalam keadaan mau mati ketika mengatakan itu, termasuk membuktikan bahwa Firaun itu bisa berenang dan lain sebagainya. Jadi ada risalah sekitar 20 halaman di mana Ibn Arabi menulis khusus membuktikan bahwa taubatnya Firaun itu diterima. Firaun ini orang baik yang percaya pada Allah SWT, tapi dia sombong seperti iblis. Akhirnya dia menyangkal ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang kafir Quraisy misalnya, yang disebut kafir Quraisy, apakah mereka itu orang yang tidak percaya pada Allah dan tidak percaya pada Nabi Muhammad,
Al-Quran dengan jelas menunjukkan mereka percaya pada Allah dan mereka percaya pada kenabian Nabi Muhammad, ya. Di dalam surat Az-Zumar dikatakan, saya baca terjemahnya, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab Allah. Terus keyakinan mereka kepada kerasulan Nabi Muhammad dikatakan, ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 89, dan setelah datang kepada mereka kitab Al-Quran yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal biasanya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir, ya, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka pahami, setelah datang kepada mereka apa yang mereka pahami, lalu mereka ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar. Masih ada ayat-ayat lain, saya baca secara cepat aja, ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 86, bagaimana Allah akan menunjukkan kepada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu Muhammad SAW benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka, ya. Dikatakan di sini bahwa orang-orang kafir Quraisy itu percaya pada Allah, percaya pada kerasulannya Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang disebut kafir itu, nanti saya akan uraikan lebih jauh, adalah orang yang sudah memiliki keyakinan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah memiliki keyakinan tentang kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena alasan-alasan lain yang disebut vested interest, nanti saya jelaskan, mereka menyangkal itu. Nah, orang kadang-kadang kalau saya bicara soal ini, mereka terus bilang, lah terus yang disebut kafir itu seperti apa? Kok non muslim bukan kafir? Contoh yang jelas yang diberikan pada oleh Al-Quran itu kekafiran orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini saya bawakan dua ilustrasi dari tarikh, ya. Misalnya diceritakan oleh Ibn Hisham di dalam sirahnya di bawah subbab alladzina istama'u ila qira'atin nabi. Itu mungkin sebagian sudah pernah dengar. Ini menyangkut 3 orang, satu Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Akhnaf ibn Syuraiq. 3 orang tokoh Quraisy ini digambarkan di dalam tarikh. Mereka suka keluar dari kota Makkah menuju luar kota Makkah, tempat kalau istilahnya sekarang itu night club, tempat mereka minum-minum, main perempuan. Nah, suatu kali Abu Jahal keluar mau menuju kota Makkah, kemudian dia mendengar suara orang membaca sesuatu. Kok kelihatannya menarik. Ternyata setelah mereka lacak, suara yang menarik itu datang dari rumahnya Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian mereka mendekati rumah Nabi Muhammad. Terus Abu Sufyan mendekati rumah Nabi Muhammad, kemudian meletakkan telinganya di dinding rumah Nabi Muhammad. Tertarik pada saat itu Rasulullah sedang membaca Al-Quran. Dan tanpa sadar mereka Abu Jahal meletakkan telinganya di dinding rumah Rasulullah sampai tiba-tiba pagi datang. Jadi berjam-jam. Begitu mereka itu tertarik oleh bacaan Al-Qurannya Rasulullah. Dia kaget ketika hari mulai terang. Dia menoleh kanan kiri takut orang melihat. Pas menjauh dari rumah Nabi Muhammad, dia ketemu dengan Abu Sufyan dan Akhnaf ibn Syuraiq, yang ternyata sama-sama meletakkan telinganya di sisi-sisi rumah Rasulullah karena mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah. Ketika ketemu itu mereka kaget. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Ternyata ketiganya habis menempelkan berjam-jam telinganya mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Terus mereka bilang, wah, ini kalau sampai orang tahu bahwa kita berjam-jam terpesona oleh bacaan Al-Qurannya Muhammad, apa kata orang itu? Katanya, mari kita berjanji mulai sekarang kita nggak akan melakukan hal itu lagi. Terjadi esoknya Abu Jahal lewat rumah Nabi Muhammad, dengar lagi, terpesona lagi, lihat kanan kiri nggak ada orang. Dia tempelkan lagi telinganya, berjam-jam mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Sampai terang lagi, kaget dia, mau lari, ternyata Abu Sufyan dan Akhnaf ibn Syuraiq juga menempelkan itu. Terjadi sampai 3 kali. Terjadi sampai 3 kali, dan mereka akhirnya berjanji betul-betul nggak boleh sejak saat itu mereka
mendengarkan Al-Quran di rumah Nabi Muhammad dan akhirnya mereka berhenti. Nah, itu satu petunjuk bahwa sebetulnya mereka itu tahu, yakin dan merasakan kebenaran wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kenapa mereka tolak? Ya, kenapa mereka tolak? Nah, ini yang ini yang akan saya sampaikan, ya. Ini kenapa yang saya sebut kafir itu orang yang sudah yakin akan kebenaran dan kemudian menolak karena alasan lain. Nah, kita tahu bahwa kota Makkah itu kalau dari segi sumber daya alam tuh nggak ada sama sekali. Sampai sebagian orang mengatakan asal kata kota Makkah itu katanya Bakkah. Ya, orang yang datang ke situ karena sulitnya ekonomi, bukan sulitnya ekonomi, sulitnya berusaha. Itu sampai mereka menangis meskipun ada versi lain dari asal muasal kata Makkah itu. Nah, tapi Makkah itu punya Ka'bah. Ka'bah ini selalu didatangi oleh para kafilah, itu yang di dalam surat li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syifai wasaif, betul. Ini karena saya berangkat bangun jam 4 pagi, ini acara ketiga. Jadi kalau siang tadi baterai sudah turun, ini sekarang bukan baterai, otak sudah nggak bisa diajak kompromi. Nah, itu yang diceritakan, kafilah yang ganti musim mengubah rutenya, tapi mereka itu selalu melewati Makkah sambil mengatur pembelian perbekalan mereka ketika sampai ke Makkah. Jadi dihitung perbekalannya, nanti mereka mampir Makkah, perbekalannya habis, mereka akan membeli barang-barang dari pasar-pasar di kota Makkah. Ini diceritakan misalnya pada bukunya Hussein Haikal, Hayat Muhammad, ya, diceritakan. Dan bukan itu saja, kota Makkah itu menjadi pusat wisata pada waktu itu karena adanya Ka'bah dan adanya berhala-berhala di dalam Ka'bah, ya. Jadi akhirnya apa? Pasar-pasar di Makkah itu disebutkan di sini misalnya Ukad, ya, kemudian Mijannah dan Dilmajaz, itu 3 pasar yang selalu ramai oleh kafilah dan wisatawan yang datang ke Makkah. Kemudian terjadilah perdagangan di situ, ya. Seperti Singapura. Singapura itu nggak punya sumber daya alam, tapi dia pusat perdagangan. Jadi ekonomi kota Makkah itu maju, dan yang mengambil manfaat dari majunya ekonomi kota Makkah itu adalah pimpinan-pimpinan orang Quraisy di situ, termasuk Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, ya. Nah, mereka bisa menjadi kapitalis dan pemimpin itu karena adanya kegiatan ekonomi yang stimulusnya datang dari datangnya orang-orang untuk menyembah berhala di Ka'bah. Ketika Rasulullah pertama kali jadi nabi, mereka tidak menolak karena ini nabi yang mereka tunggu. Tapi begitu mereka dengar Rasulullah melarang mereka menyembah berhala, ya, pada saat itu ini persoalan survival ekonomi politik. Kalau sampai mereka mengikuti Rasulullah, berhala-berhala itu dihabiskan di dalam Ka'bah, maka kafilah-kafilah nggak akan lewat situ, wisatawan nggak akan datang. Akibatnya perekonomian Makkah akan mati menurut khayalan mereka, dan mereka akan menjadi miskin dan kehilangan kekuasaan. Nah, jadi kekafiran itu sekali lagi kita lihat, mereka percaya pada Allah, mereka percaya pada kerasulan Nabi Muhammad, tapi karena takut miskin, karena mereka takut kehilangan kekuasaan, mereka menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut kafir, ya. Maka kemudian para ulama dari zaman dulu sampai ulama modern itu mensyaratkan bahwa seseorang itu baru boleh disebut kafir kalau sudah terjadi apa yang disebut sebagai qiyamul hujjah, tegaknya hujjah. Tegaknya hujjah itu artinya apa? Bahwa sudah sampai kepada mereka hujjah yang meyakinkan tentang kebenaran agama Islam.
Kalau mereka baru mendengar agama Islam, tapi agama Islam yang mereka dengar belum sampai menjadi sebuah hujah yang meyakinkan mereka, lalu mereka menolak Islam, mereka nggak bisa disebut sebagai kafir. Jadi yang disebut tidak sampai dakwah, seperti misalnya ulama modern itu Syekh Mahmud Shaltut. Syekh Mahmud Shaltut itu dalam Al-Islam Aqidah wa Syariah itu mendefinisikan yang tidak sampai dakwah itu bukan cuma orang yang tinggal di tempat-tempat yang jauh, tapi orang-orang yang Islam sampai kepada mereka, tapi sampainya tidak dalam keadaan meyakinkan, tidak dalam keadaan membuat mereka yakin bahwa Islam ini memang agama yang benar. Dengan kata lain tadi saya sebutkan, belum terjadi apa yang disebut qiyamul hujjah. Seringkali kalau saya ngomong begini di beberapa ini, orang mengatakan, loh Pak, di zaman internet dan komunikasi seperti ini, masa orang nggak bisa tahu tentang Islam? Saya biasanya nggak mau jawab panjang lebar. Saya mau tanya juga dengan yang hadir di sini. Berapa orang di sini yang setiap minggu mendengarkan mimbar agama Katolik di TVRI? Saya mau tanya. Ada nggak? Saya mau tanya berapa orang yang setiap hari buka internet belajar agama Kristen atau Katolik atau Buddha atau Hindu untuk mencari kebenaran? Siapa? Nah, saya bilang, lah kok enak, kamu nggak mau mempelajari agama orang dan kamu meminta orang lain mengajari agamamu. Sama seperti kita, mereka juga nggak belajar agama Islam, ya. Karena itu nggak bisa kita bilang ini zaman internet orang pasti tahu Islam. Sebagian orang tuh dengar Islam jelek-jeleknya. Sehingga kalau ada orang Katolik yang agamanya menekankan kasih, terus dia dengar tentang Islam seperti ISIS, hanya orang Katolik yang gila yang mau meninggalkan agama Katolik dan masuk Islam. Kalau yang dia dengar adalah Islam sebagaimana yang dihayati oleh orang ISIS. Nah, orang-orang seperti ini termasuk orang-orang yang tidak tegak syarat adanya hujah yang meyakinkan mereka. Seseorang tidak disebut kafir sebelum hujah yang meyakinkan tegak atas diri mereka. Saya mengutip misalnya Imam Ja'farus Shadiq, gurunya para a'immah madhab di kalangan kita, mengatakan sekelompok orang tidak disebut kafir bila mereka jahil, tidak tahu, bahkan mereka tahu tapi diam dan tidak menentang. Ini pernyataan Imam Ja'far ini luar biasa menarik. Kalau tidak tahu tidak boleh disebut kafir. Kalau tahu tapi mereka tidak mengganggu, mereka diam, tidak boleh disebut kafir. Ya. Kalau mereka tidak menentang, tidak boleh disebut kafir. Ini lebih jauh lagi. Bukan cuman harus ada qiyamul hujjah, bahkan kalau sudah ada qiyamul hujjah tapi mereka diam dan tidak melakukan gangguan kepada kaum muslimin, dia tidak masuk dalam kategori kafir. Jadi ketika Al-Quran memerintahkan agar membunuh orang-orang kafir, itu pasti konteksnya melawan penindasan. Jadi kalau ada orang yang betul-betul kafir, katakanlah orang muslim tahu kebenaran Islam, enggak, saya mau lain dari orang lain, saya mau jadi PKI, enggak percaya pada Islam, tapi dia cuman baca bukunya Karl Marx, baca bukunya itu, enggak melakukan gangguan, itu tidak disebut kafir dan tidak masuk dalam kategori yang harus dilawan oleh umat Islam. Jadi yang disebut kafir itu sudah tahu Islam benar, tetap menentang, sudah begitu memerangi, baru perintah untuk memerangi orang kafir itu jatuh. Kalau dia tidak tahu, belum tegak hujah, tidak bisa disebut kafir. Sudah tegak hujah tapi tidak menentang, mereka diam tidak mengganggu, menurut ucapannya Imam Ja'far ini nggak bisa disebut, tidak bisa dimasukkan dalam kategori orang kafir, ya. Nah, saya ingin percepat. Jadi misalnya Imam Ghazali itu di bukunya Faisalut Tafriqah mengatakan bahwa, ya, ini ada halamannya, silahkan dicek. Dulu oleh Mas Azam, ini asisten saya dibekali teks aslinya dalam bahasa Arab, tapi kebetulan malam ini nggak siap, tapi boleh dibuka, ada jilidnya, ada terbitannya, ada halamannya. Imam Ghazali mengatakan dalam Faisalut Tafriqah,
bahwa mayoritas umat Kristen di Roma dan di Turki di masa Imam Ghazali hidup adalah umat yang akan terselimuti dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan Imam Ghazali tentang orang non muslim ya, atau orang Nasrani yang disebut yang berada di Rum dan di Turki. Mereka akan terselimuti oleh rahmat Allah. Kata Imam Ghazali lebih jauh, mereka tidak bisa dipandang sebagai kafir dan mendustakan Islam, terutama silakan Bu. Jadi saya ulang sedikit, Imam Ghazali dalam Faisalut Tafriqah mengatakan bahwa mayoritas umat Kristen di Roma dan di Turki di masa itu adalah umat yang akan terselimuti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali lebih jauh, mereka tidak bisa dipandang sebagai kafir dan mendustakan Islam, terutama karena informasi tentang Islam sampai kepada mereka dalam bentuk yang tak meyakinkan. Jadi belum terjadi qiyamul hujjah ya. Selain karena posisi mereka yang jauh dari pusat peradaban Islam. Itu yang dikatakan Imam Ghazali. Demikian juga pandangannya Rashid Ridha di dalam tafsir Al-Manar dan di dalam jurnal Al-Manar ya. Rashid Ridha secara khusus menekankan bahwa orang yang disebut kafir yang di dalam Al-Quran dikatakan sia-sia amalnya, itu kata Rashid Ridha adalah mereka yang telah sampai dakwah Nabi Muhammad secara meyakinkan tapi tetap keras kepala tidak mau menerima. Lagi-lagi seperti Imam Ghazali dan para ulama yang lain, hanya kalau sudah terjadi qiyamul hujjah, informasi tentang Islam sampai kepada mereka dengan meyakinkan, tapi karena keras kepala atau karena vested interest seperti para pemimpin kafir Quraisy itu, kemudian mereka menolak keyakinan itu, baru mereka boleh disebut sebagai kafir. Sekarang kita sebutkan bahkan pandangannya Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah ini saya pernah di demo, mau diskusi buku saya di Solo, mau di demo, diancam, mau dirajam, mau di segala macam di IAIN Surakarta. Itu antara lain karena saya mengatakan bahwa Ibn Taimiyah itu, ajaran-ajaran Ibn Taimiyah itu salah satu sumber dari takfirisme. Saya waktu itu mengutip ucapannya Syekh Hasan Farhan Al-Maliki, seorang ulama di Saudi Arabia yang menulis buku apa, Salafiyah Laisa Madhaban atau apa gitu ya. Itu Syekh Hasan Farhan Al-Maliki mengatakan bahwa sumber takfirisme di zaman modern itu datang dari Ibn Taimiyah. Terus mereka marah dan mereka mengatakan justru Ibn Taimiyah itu berhati-hati di dalam mengkafirkan. Nah, saya mau sebutkan dulu, betul Ibn Taimiyah itu berhati-hati dalam mengkafirkan, tapi di sisi lain mudah sekali mengeluarkan label kafir. Jadi di dalam fatwa Ibn Taimiyah itu membedakan antara yang disebut, pertama Ibn Taimiyah itu mengatakan seseorang baru bisa disebut kafir seperti Imam Ghazali dan yang lain setelah datangnya hujjah yang meyakinkan, setelah terjadinya qiyamul hujjah. Dan Ibn Taimiyah itu membagi takfir itu yang boleh hanya takfir mutlak, tidak boleh takfir muayyan. Jadi boleh kita mengatakan seseorang jika memiliki ciri ini maka dia boleh disebut kafir. Satu kelompok kalau memiliki ciri ini maka kelompok itu boleh disebut kafir. Itu yang disebut takfir mutlak. Tapi tidak boleh takfir muayyan, mengatakan kelompok ini kafir, orang ini namanya Fulan bin Fulan kafir, itu nggak boleh, kata Ibn Taimiyah. Nah memang kalau lihat ini betul protes orang kepada saya bahwa Ibn Taimiyah itu berhati-hati di dalam mengkafirkan orang. Tapi pada saat yang sama, saya kebetulan nggak bawa di tulisan-tulisan Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah itu kan orangnya temperamental. Itu mengkafirkan kelompok ini, mengkafirkan kelompok ini, mengkafirkan kelompok ini. Dia melakukan takfir muayyan yang secara teoritis dia larang. Jadi memang betul Ibn Taimiyah itu gampang mengkafirkan orang, sehingga akhirnya para pengikutnya sekarang ini menjadi takfiri-takfiri yang gampang
mengkafirkan orang. Ya. Nah, jadi ini yang terakhir, karena waktu saya pasti sudah mau habis. Itu biasanya kalau saya bicara begini, orang langsung mengatakan apa? Sudah jelas di dalam Al-Quran. Kadang-kadang argumentasi orang itu agak aneh. Itu dalam Qul ya ayyuhal kafirun kan jelas. Ya jelas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu tidak menyebutkan siapa yang kafir, bahwa kita menyembah Tuhan yang berbeda sebagaimana yang mereka sembah. Jadi saya nggak mengatakan tidak ada orang kafir. Saya hanya mengatakan siapa yang boleh disebut sebagai kafir. Tapi biasanya ada argumentasi yang telak, dianggap telak oleh orang-orang itu tentang kafirnya orang-orang Nasrani. Yaitu ayat Al-Quran apa bunyinya? Laqad kafaral ladina qalu innallaha thalithu thalatha. Ini kalau dalam bahasa Arab dikatakan wa intahal amr. Sudah jelas Al-Quran mengatakan telah kafir orang yang menganggap Tuhan itu satu di antara tiga. Padahal kalau kita pelajari dari pandangan para ulama klasik, yang dimaksud oleh Al-Quran itu bukan agama Nasrani secara keseluruhan. Itu kalau kita baca misalnya Al-Milal wan Nihalnya Syahristani, ya, dari bahan-bahan yang disampaikan kepada saya, itu Al-Quran Syahristani, Ibnul Qayyim juga mengatakan hal yang sama, bahwa yang dimasukkan oleh Al-Quran yang kafir itu adalah ada dua kelompok sekte Kristen di zaman itu. Satu yang disebut sebagai Mulkaniyah, satu yang disebut sebagai Yakubiyah. Ini orang yang percaya bahwa Tuhan itu tiga dalam zatnya. Tapi seperti kata Imam Ghazali, ya, di dalam bukunya Imam Ghazali yang judulnya Fadhailul Anam min Rasail Hujjatil Islam Al-Ghazali. Di dalam kumpulan Rasailnya Imam Ghazali mengatakan, ya, bahwa Trinitas itu bukan syirik. Kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, Trinitas itu salah satu bentuk tauhid. Imam Ghazali mengatakan dalam Fadhailul Anam bahwa Trinitas itu adalah salah satu bentuk tauhid. Karena apa? Karena kata Imam Ghazali tidak setuju itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan itu enggak. Tapi Trinitas itu bukan syirik. Karena kata Imam Ghazali dalam Trinitas itu tiga Tuhan itu, tiga itu difahami sebagai tiga sifat. Satu Tuhan dengan tiga sifat. Makanya disebut Trinitas. Tri dalam unitas. Tiga sifat dalam satu jauhar, kata Imam Ghazali. Jadi bukan tiga jauhar. Yang dikritik oleh Al-Quran ketika mengatakan laqad kafaral ladina qalu innallaha thalithu thalatha, itu bukan Trinitas, tapi pandangan Triteisme dari dua sekte yang ada di Jazirah Arab, yaitu sekte Mulkaniyah dan sekte Yakubiyah. Jadi kalau kita pelajari dalam Al-Quran, sebetulnya jelas, dan pandangan ulama yang dulu termasuk pandangan Ibn Taimiyah maupun pandangan ulama khalaf seperti Rasyid Ridha dan Shaltut yang tadi saya sebutkan, bahwa tidak ada pendapat yang mengatakan non muslim itu otomatis kafir, itu nggak ada. Jadi ketika saya diprotes ini ajaran baru apa lagi, saya balik, justru yang baru itu yang mengatakan bahwa non muslim itu otomatis kafir. Para ulama tidak mengatakan hal seperti itu, ya. Ringkasnya saya tidak akan bahas. Kufur itu kategori moral, bukan kategori teologis, ya. Atau sebagian besar dari makna kekafiran itu masuk dalam kategori moral. Maka di dalam Al-Quran, di dalam hadis dan di dalam Al-Quran juga sering dikatakan bahwa orang-orang yang muslim tapi akhlaknya buruk itu disebut sebagai orang yang tidak beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak beriman seorang kalau dia kenyang tetangganya kelaparan, ya. Banyak sekali itu la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min wala wala yazni zani hina yazni wa huwa
mukmin. Ya, banyak sekali itu kategori yang mengatakan bahwa orang-orang muslim itu bisa tidak beriman, ya. Dan itu adalah salah satu makna dari kekafiran. Nanti akan dibahas oleh saya kira Buya Syakur atau Kiai Husain Muhammad. Sebetulnya itu kategori sebagian besarnya adalah kategori moral. Sehingga tidak mesti non muslim itu kafir, tapi non muslim yang jahat, yang moralnya buruk dia kafir. Sebagaimana muslim yang moralnya buruk itu juga kafir, ya. Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan ada orang beragama tapi tidak berakhlak, dan ada orang yang berakhlak tapi tidak bertuhan, ya. Jadi kategorinya itu, ya. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Sebagai penutup, karena sudah telanjur saya dikatakan mau bicara tentang pandangan tasawuf tentang kekafiran, tapi saya tidak menyiapkan itu sebenarnya kalau di dalam tasawuf jelas. Saya akan ambil contoh, Rumi itu misalnya dikenal mengatakan bahwa agamaku itu adalah agama cinta, ya. Dan dia mengatakan saya cari Tuhan di Ka'bah, saya cari Tuhan di Kanisa, saya cari Tuhan di gereja, saya cari Tuhan di mana-mana, saya nggak ketemu, tapi agamaku adalah agama cinta. Maksudnya apa? Seperti Ibn Arabi itu mengatakan di dalam Syarah Tarjumanul Aswaq, dia mengatakan bahwa, dan menarik sekali pandangan Ibn Arabi tentang hubungan Islam dan agama-agama non Islam, itu pakai metafor astronomi yang sangat modern. Jadi Ibn Arabi kan terkenal dengan syairnya, saya kira Kiai Husain hafal itu syairnya. Kemanapun kafilah cinta mengarah, kesitulah agamaku, kata Ibn Arabi. Jadi dia sebut bukan Islam, bukan Kristen, bukan itu, tapi dia ikut dengan kafilah cinta. Tapi dalam Syarah Tarjumanul Aswaq, dia mengatakan bahwa yang dimaksud agama cinta yang dia maksud itu adalah agama Muhammad. Tapi apakah kemudian agama-agama lain itu kehilangan kandungan kebenarannya? Tidak, katanya Ibn Arabi, itu agama Islam itu seperti sinar matahari. Agama-agama non-Islam itu seperti sinar bintang-bintang. Ketika sinar matahari tidak ada, maka sinar bintang-bintang itu tampak. Tapi ketika matahari terbit, itu apakah sinar bintang-bintang itu hilang? Jadi ketika siang hari itu kan nggak ada sinar bintang, itu apakah bintang tidak bersinar? Tidak, bintang itu bersinar, tapi sinarnya terserap dalam intensitas sinar matahari yang jauh lebih terang. Jadi Ibn Arabi bukan mengatakan ketika Islam datang maka agama lain kehilangan kebenarannya, tapi Ibn Arabi mengatakan ketika Islam datang mencakup kebenaran agama-agama lain dan menambahkan, menyempurnakan kebenaran-kebenaran yang ada di agama lain. Tapi Sufi itu tidak eksklusif, Sufi itu inklusif. Bukannya mengatakan agama lain tidak benar, tapi Islam telah mencakup dan menyempurnakan ajaran agama-agama lainnya. Jadi kapan-kapan nanti saya akan bicara, insya Allah saya siapkan, saya research sedikit tentang pandangan kaum Sufi tentang kata kafir. Tapi kalaupun saya bicara itu, saya nggak berani bicara di sebelahnya Buya Syakur dan Kiai Husain Muhammad, ya. Jadi nanti saya bicara sendiri insya Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man ittaba'a hudah, amma ba'd. Makasih moderator. Saya sungguh sangat berbahagia bisa hadir di sini dan bersama-sama dengan dua tokoh besar Indonesia ini untuk bicara tentang sesuatu yang sangat penting. Saya sepenuhnya setuju dari apa yang disampaikan oleh Pak Haidar Bagir itu, seluruhnya, dan saya sudah seluruhnya. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya hormati, ada pernyataan gurunya Rumi, siapa namanya? Syamsi Tabrizi.
Beliau mengatakan dalam Qawaidul Ishqil Arba'un, 40 kaidah cinta, mu'azzamu masyakilil alam min akhta'in lughawiyyatin wa su'i fahmin basitin. Begitu. Jadi sebagian besar problem dunia itu karena kekeliruan kita memahami bahasa dan karena pemahaman yang sederhana. Ya, begitu. Padahal setiap kata memiliki makna yang tidak terbatas karena dia selalu akan hadir di dalam sejarahnya sendiri-sendiri. Kira-kira begitu ya. Abdullah Sahal At-Tustari mengatakan, "Lau u'tal 'abdu bi kulli harfin minal Qur'an alfa fahmin lam yablugh nihayata ma awda'ahu Allah fi ayatin min kitabih li'annahu kalamullah wa kalamuhu sifatuh wa kama la nihayata lillah fakadzalika la nihayata li fahmi kalami wa innama yaftahullahu biqadri ma fatahallahu alaihi." Jadi andai kata seorang sufi besar ya, andai kata seseorang diberi pemahaman untuk satu kata itu 1000 makna dari ayat Al-Quran, andai kata seseorang diberikan pemahaman 1000 makna atas satu huruf Al-Quran, maka tidak akan mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena Al-Quran adalah kalamullah, kalamullah adalah sifat Allah. Sebagaimana Allah tidak terbatas, maka pemahaman atas kata-kata Allah juga tidak terbatas. Orang hanya bisa dipahami sepanjang Allah memberikan pengetahuan kepada dirinya saja. Begitu ya. Iya. Jadi seperti tadi Pak Haidar Bagir sudah menyampaikan, kata kafir juga saya sudah membaca karya Buya Syakur, luar biasa banyaknya. Bahkan saya bilang begini pada Buya Syakur di sana, bukan hanya tertutup dari masuknya kebaikan, tetapi juga kafir tidak selalu buruk, tetapi juga baik. Bagaimana nih? Ini pandangan si Al-Hallaj ya, Husain Mansur Al-Hallaj. Ketika beliau pergi ke Mekah dan kemudian di Jabal Rahmah, dia teman-temannya sudah berangkat, dia sendiri di situ di atas bukit Jabal Rahmah itu mengatakan, "Ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyura wa idza kuntu kafiran fazidni kufra." Begitu ya, aneh kan ya. Wahai Tuhan, pembimbing orang-orang yang bingung, tambahi kebingunganku, dan jika aku kafir maka tambahi kekafiranku. Jangan marah dulu nanti ya, gini. Sesudah itu beliau membaca puisi, lalu dilakukan aja orang-orang pesantren misalnya lagu, kafartu bidinillahi wal kufru wajibun alayya wa indal muslimina qabihu. Entah, kafartu bidinillah wal kufru wajibun alayya wa indal muslimina qabihu.
Begitu. Apa sesungguhnya maknanya? Kalau di literal kita semuanya akan mengatakan bahwa aku kafir dengan agama Allah dan kafir itu wajib bagi aku. Sedangkan bagi orang-orang muslim itu buruk sekali. Apa makna dari ini? Tertutup. Kafir itu tertutup. Dia tidak ingin diperlihatkan amal-amalnya kepada orang lain. Iya, betul sekali. Wali bisa begitu, wali itu pakai combang samping. Halat itu begitu, dia pakai pakaian tentara, disobek-sobek supaya tidak diketahui bahwa dia telah melakukan sesuatu yang ibadah kepada Allah. Begitu ya. Ini hanya mengatakan, saya hanya menyampaikan bahwa kata itu di samping memiliki makna yang banyak sekali, tetapi juga dia hadir di dalam sebuah sejarah sendiri-sendiri, masing-masing konteksnya sendiri-sendiri. Begitu. Jadi kita kalau memahami sesuatu harus membaca juga konteks dari sesuatu itu. Tidak bisa generalisasi begitu juga. Problem kita adalah generalisasi dalam satu makna. Itu. Tetapi itu artinya pemahaman yang dangkal, pemahaman yang sederhana sekali. Fahmin basit, lisu'i fahmin basit. Karena pemahaman yang sangat sederhana, literal. Gitu ya. Karena itu tadi saya bilang si Syamsi Tabrizi mengatakan la ta'khudhil kalimat ma'naha al-zahiri. Gitu. Jangan kamu mengambil kata, makna kata dari makna lahiriah literal itu saja. Begitu kebanyakan kita begitu masalahnya. Tetapi memang kebanyakan kita tidak ngaji, mendengar saja, indoktrinatif saja, tidak pernah mencoba melakukan proses dialektika atas sebuah masalah. Dan ini kebanyakan sekarang lebih senang hadir untuk mendengarkan ceramah yang indoktrinatif. Indoktrinatif itu berarti kebenaran hanya satu dari yang bicara saja. Dia paling mengerti, seakan-akan pembicara menjadi orang yang paling mengerti atas sesuatu dan memaksakan pikiran dia kepada orang lain dan menganggap bahwa itulah kebenaran. Ini bahaya sekali, bahaya sekali. Saya sebetulnya gelisah terus, resah terus terhadap pernyataan-pernyataan seperti ini. Iya, karena kesenangan kita sudah begitu, tidak mau membaca, tidak mau berdialog, berdialektika secara intelektual dan seterusnya. Dan kalau orang tahu satu, maka yang lain salah. Pandangan yang lain itu salah jadinya. Karena itu memudahkan menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain dalam arti pejoratif ya. Oke, begitu pengantar saya. Ya, kafir tertutup tadi. Katanya ada sebuah syair lagi, saya mengutip syair di sini sedikit. Fi lailatin kafaron nujuma ghamamuha. Gitu ya. Pada suatu malam bintang-bintang tertutup oleh awan. Gitu, kafaro itu menutup. Jadi orang Arab juga begitu, malam itu disebut kafir karena dia menutup segala sesuatu yang ada. Nah, dari kata-kata literal yang seperti ini, maka muncul banyak sekali pemaknaan-pemaknaan lain yang disesuaikan dengan konteks. Menarik sekali Pak Haidar. Untung saya tadi mengatakan, Pak Haidar menyebutkan pada umumnya, ya, gitu. Ya, pada umumnya maknanya moral. Pada umumnya. Saya menggunakan ada kafir i'tiqadi, ada kafir ijtimai.
Begitu. Ada kafir i'tiqadi, ada kafir ijtima. Tapi sedikit sekali kafir i'tiqadi itu. I'tiqadi itu diddul iman. Kafir i'tiqadi itu diddul iman, lawan dari percaya. Non-teis atau ateis, saya tidak tahu bahasa ateis atau ateis bahasa. Tidak percaya. Materialism misalnya itu. Tetapi kebanyakan teks-teks Al-Quran mengenai kata kafir itu adalah istima'. Nanti Pak Buya Syakur menyebut banyak sekali, ada 12 makna dari itu. Nah, Ibnu Hazm, tadi saya ada si Azam ngomong Ibnu Hazm, maka saya ingat Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu katanya zahiri, literalis gitu kan. Tapi dia merumuskan sebuah terminologi atau makna dari kafir itu begini. Al-kafir sifatu man, al-kafir huwa sifatu man jahada syai'an mimma iftaradallahu al-imana bihi ba'da qiyamil hujjati alaihi bibulughil haqqi ilaihi. Waduh, hebat sekali ini saya bilang. Betul? Terjemahkan ya. Ini di sini sebetulnya intinya, di sini kafir itu. Pak Haidar tadi juga sudah menyampaikan itu semua. Sudah tahu benar kok nggak mau menerima gitu loh. Melawan lagi, memusuhi lagi. Itu sifat kafir itu. Jadi sifatuman, sifat seseorang jahada, yang menentang, melawan, memusuhi syai'an, sesuatu mimma iftaradallahu ta'ala al-imana bihi, yang seharusnya dia imani, yang dia sudah imani, ba'da qiyamil hujjah, sesudah terjadi proses hujjah tadi, qiyamil hujjah tadi, sudah argumentatif, tetap saja sudah ngerti gitu ya, bibulughil haqqi ilahi, kebenarannya sudah diterima oleh dia. Oh iya, benar itu benar, tapi ternyata dia tolak. Jadi itu namanya kafir. Karena itu kepada siapa saja bisa terjadi, tidak pada suatu identitas tertentu, identitas apapun, latar belakang primordial apapun, apakah agama, apakah suku, apakah apa, termasuk Islam, termasuk itu, sepanjang dia menolak kebenaran yang sebetulnya dia sudah paham atas kebenaran itu, maka dia kafir. Kita nanti bicara konsekuensi ini ya. Konsekuensi begitu apa? Menentang apa konsekuensinya? Begitu. Yang kafir i'tiqadi, konsekuensinya apa? Kafir ijtimai, konsekuensinya apa? Bagi kita sendiri yang mendapatkannya. Begitu ya. Jadi jelas sekali bahwa kafir dalam segala macamnya itu mempunyai mana penolakan. Ya saya kira sama lah disebut Pak Haidar, Buya Syakur juga, kafir nikmat, menolak nikmat Allah yang dia sudah terima bahwa itu dari Allah, mengingkari kenikmat itu. Pelit juga kafir, pelit itu kafir. Ya, Buya Syakur ya, iya, bakhil itu loh. Ya. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma anzalallahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Orang-orang yang kikir, pelit ya, yang menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepadanya, dan kami menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Mufassir besar Ibnu Katsir mengatakan kata kufur berarti menutup, al-bakhil orang yang kikir berarti orang yang kafir yang menutup,
menyembunyikan dan menolak nikmat Allah kepadanya, maka Allah menyediakan siksa baginya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi begitu ya, banyak sekali. Halo. Terus karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, saya kira menarik sekali. Oh ya, sebelum itu, jadi begini, dulu pada waktu Nabi Muhammad itu umur 35 tahun, ada hilang Hajar Aswad itu, lalu ketemu, kemudian mau dipasang lagi, maka orang bertengkar, bermusuhan, hampir saja pecah perang lagi. Dan tiap hari memang orang-orang dulu itu Jahiliyah itu perang aja, sukuan itu. Terus bagaimana? Jadi ada orang masuk, silakan, kita akan berikan hak untuk memasang, menempelkan Hajar Aswad itu ke tempatnya semula. Dan orang yang datang pertama kali melalui pintu itu, tiba-tiba yang datang adalah Muhammad. Oke, Nabi Muhammad menyelesaikan persoalannya. Orang semua mengakui bahwa inilah Al-Amin. Semua orang Arab itu Al-Amin, menyatakan tidak ada orang yang paling dipercaya di seluruh Jazirah Arab itu kecuali Muhammad, dan beliau sangat terkenal semua. Oke? Tapi begitu umur 40 tahun kemudian mendeklar tentang keesaan Allah, maka baru mereka akan menjadi memusuhi. Konsekuensi keesaan Allah adalah bahwa semua selain Allah sama. Begitu. Itu konsekuensi paling bertanggung jawab. Hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha kuasa, maka semuanya sama manusia itu. Nah, di sini maka kaget kelompok-kelompok itu, karena perbudakan harus tidak boleh ada, karena penindasan orang kepada orang lain tidak boleh ada, tidak boleh. Ini mengganggu banyak sekali tradisi yang mereka nikmati selama ini. Selama itu dinikmati cara begitu relasi kuasa yang eksploitatif kekuasaan itu, kenikmatannya terganggu gitu. Privilege sebagai pemimpin, sebagai tokoh, sebagai orang yang dihormati sudah hancur. Ini baru mereka menolak kebenaran kepada Nabi Muhammad. Menolak, dia sudah tahu benar, tiba-tiba mendeklarasikan begitu. Wah, kaget sekali. Itu yang kemudian disebut kafir. Tapi teman-teman sekalian ya, kita tadi saya mengatakan seringkali kita mengeneralisasi karena dia dari kelompok itu. Karena orang-orang yang menolak kebenaran itu dari orang-orang ada berada di kelompok itu, maka seluruh kelompok itu dianggap sebagai sesuatu yang sama dengan mereka. Itu yang keliru sama sekali. Seharusnya hanya bagi orang yang melakukan itu, penentangan itu, penolakan itu, tidak bisa proses generalisasi. Karena pada setiap komunitas itu selalu akan terjadi perbedaan-perbedaan juga, bukan hanya di kamar yang lain, tetapi kita juga berbeda. Jadi itulah Pak Haidar tadi mengatakan juga tidak bisa spesifik kemudian digeneralisasi, khusus generalisasi. Nah, saya menemukan satu pernyataan yang menarik sekali dari Azhar Ali Engineer. Dia mengatakan kata kafir tidak bermakna ketidakpercayaan religius, kafir i'tiqadi maksudnya, tetapi menyatakan penentangan terhadap masyarakat yang adil dan egaliter. Gitu ya. Penentangan terhadap sistem sosial yang adil dan egaliter. Tolak itu. Serta bebas dari segala bentuk eksploitasi dan penindasan. Jadi menentang itu. Orang kafir adalah orang yang mengingkari adanya Tuhan dan secara aktif
menentang usaha-usaha pembentukan masyarakat egaliter, menghapus penumpukan kekayaan, penindasan, eksploitasi, dan segala bentuk ketidakadilan. Begitu makna dari kafir. Ya dah? Iya. Sudah ya. Jadi mengenai itu ya hukum harus ditegakkan terhadap para pelaku kafir seperti tadi. Itu yang harus ditindak. Ya, iya harus ditindak, dihukum sesuai dengan undang-undang. Apabila ada, nah ini saya ingin mencoba meluruskan atau paling tidak di pandangan saya. Ini adalah sesuatu yang menyimpang. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Jika kamu melihat kemungkaran, kekeliruan, kesalahan, kejahatan dan segala macam, maka hendaklah kamu rubah dengan tangan. Apakah makna tangan? Kekuasaan. Apakah kekuasaan individual? Otoriter? Tidak juga. Dalam konteks hari ini kekuasaan adalah kekuasaan yang didasarkan atas undang-undang. Jadi tindakan penguasa tidak bisa dilakukan dengan semena-mena seperti masa yang lalu, otokrasi misalnya. Kekuasaan otokrasi itu bisa melakukan satu tindakan sendiri tanpa undang-undang. Maka hari ini sesungguhnya pemberantasan penyimpangan, kekeliruan dan sebagainya harus dilakukan penegakan hukum yang didasarkan atas undang-undang. Itu makna fabi yadi. Ya dah. Lalu kemudian falyughayyirhu biyadi fa illam yastati' fa bilisani, melakukan proses dialog, pencerahan. Kalau tadi punya penguasa ya, karena memulai satu senjata yang disahkan untuk menghukum orang lehal gitu, maka ini adalah tugas para ulama moral, harus menegakkan moral melalui proses-proses sosial. Apakah itu pencerahan, apakah itu, saya tetap saja keinginannya bukan dengan indoktrinasi, tapi dialog itulah cara satu-satunya cara yang paling baik. Apa kekuasaan kita atas orang lain? Apa pintar dia daripada pintar saya? Belum tentu. Kebenaran itu harus didialogkan. Itu namanya fabilisani gitu loh. Bukan hanya ceramah-ceramah saja. Selama ini bilangnya ceramah, terus banyak sekali, senang sekali ceramah itu. Monolog itu loh. Monolog itu pembodohan. Iya, Masya Allah. Ada pengagumnya kan, banyak kan? Oh, coba. Banyak tokoh-tokoh yang dikagumi jutaan orang yang mengaku paling mengerti tentang sesuatu. Itu ya. Dah, tadi penyelesaiannya begitu maksud saya. Kalau kafir dimakna begitu, maka penyelesaiannya begitu. Sekarang bagaimana kalau kafir i'tiqadi? I'tiqadi ada enggak? Waman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Boleh-boleh saja, silakan kafir, silakan. Tapi Allah yang akan menentukan. Allah yang akan menentukan. Saya keyakinan tidak bisa dihapuskan. Dia milik Tuhan. Dia ada di dalam relung hati yang tidak mungkin dapat dilihat oleh orang. Begitu. Jadi biarkan itu Tuhan yang akan menentukan. Rumi mengatakan, Maulana Jalaluddin Rumi, Pak Haidar Bakir ini paling ahli sih. Wih, luar biasa itu. Laisa fi wus'ika ib'adu tilkal fikr
walau bimi'ati alfi juhdin wa sa'yin. Tidak ada kuasamu untuk menyingkirkan semua keyakinan itu, meskipun dengan 100.000 upaya dan usaha, meskipun dengan 1.000.000 cara, tidak bisa. Dia ada di dalam relung hati. Karena itu biarkan dia, begitu, Tuhan yang akan menentukan. Itu begitu. Al-Qur'annya banyak sekali mengenai itu. Walau sya rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Andai kata Tuhan berkehendak agar semua orang sama imannya dengan imanmu, tentu Tuhan bisa melakukannya. Bisa Tuhan. Lalu nyatanya tidak toh? Nyatanya tidak. Berarti Tuhan tidak menghendaki yang sama. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kalian akan memaksakan mereka agar mereka iman kepadamu? Gitu tidak bisa. Yang paling bagus dalam soal keimanan kafir intiqadi tadi, ya lakum dinukum waliyadin. Agama, keyakinanmu, keyakinanku. Sudah. Tapi relasi sosial sepanjang baik-baik saja, ya apa yang salah? Berhubungan interaksi sosial dengan yang berbeda nama agamanya itu, apa yang salah? Oh, tidak boleh bertemu, tuh dia boleh ngobrol, tidak boleh mengucapkan salam, selamat dan sebagainya. Apa yang salah? Begitu itu. Jadi ya seharusnya dalam kehidupan sosial tetap saja kita bergabung dengan siapapun. Dan nyatanya sebetulnya kita juga kalau tidak ada masalah, ya tidak apa-apa, kita salam, bertemu, ngobrol dan sebagainya. Tidak ada judgment. Ya saya kira Rumi menarik sekali andai kata dua orang duduk bersama-sama yang kafir dan muslim, ngobrol tidak menunjukkan identitas dirinya, nggak ada masalah, biasa ngobrol aja. Ya toh? Iya, ini persoalannya identitas yang lalu dipolitisasi untuk sebuah kekuasaan dan sebagainya. Oh iya, sudah. Begitu ya, saya kira begitu deh. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lihat wajah-wajah ini tegang semuanya. Ketika Pak Dokter Haidar Bakir itu kelihatan tegang sekali. Ketika Pak Dokter Husain Muhammad agak cair dikit lah gitu. Nah sekarang dengan saya santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Andaikan Abdul Qadir Munsi, Armin Pane, atau Khairul Anwar terlahir bersama kita sekarang, lalu membaca puisi karya anak-anak milenial, mungkin banyak kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak dimengerti oleh mereka, lalu akhirnya gagal faham atau tidak mengerti. Bahasa Indonesia sudah berkembang jauh, bahkan banyak berubah. Banyak kata-kata yang sudah bergeser atau berganti makna. Ditambah lagi banyak kata-kata baru yang dulu pada zamannya belum ada melalui proses adopsi dari bahasa asing. Mereka akan mengalami kesulitan memahami ketika membaca buku-buku ilmiah, kesusastraan, kesenian dan kebudayaan dan lain-lain. Selanjutnya, semantik sebagai bagian penting dalam rumpun linguistik mendapat tugas untuk menelusuri perjalanan sejarah perkembangan makna-makna.
Al-Quran turun, bahasa Arab masih dalam pertumbuhan dan belum sempurna. Huruf Arab hanya ada 15, belum ada titik, gambar jukung, bisa dibaca ba, ta, sa, ya, na. Baca kempek saja susah. Dan seterusnya. Juga Al-Quran turun dengan membawa terma-terma baru yang tidak difahami bangsa Arab, sehingga mereka bertanya langsung kepada Rasulullah. Para penafsir kemudian berbeda pendapat dalam menafsirkan terma-terma tersebut. Lihat lampiran 1. Seperti kata Ghislin Al-Haqqah ayat 36. Kemudian Hanana, itu kalimat baru, orang Arab nggak ngerti artinya. Kemudian Awwa, kemudian Kalalah, Istabrak, itu kalimat kata-kata baru semua. Dan maknanya nanti para mufassirin berbeda-beda. Lalu akhirnya ketika saya sering melihat perbedaan penafsiran, saya menyimpulkan kalau begitu fikih adalah budaya. Jadi yang bilang halal, yang bilang haram, yang bilang batal, yang bilang tidak, sebabnya berbeda karena hasil produk dari pikiran mereka. Kalau produk pikiran manusia itu bukan agama, namanya budaya. Betul nggak? Oke. Dukung saya. Pertama sekali, kata-kata kafaro dalam perkembangan semantis semula adalah maknanya petani. Al-kufar itu maknanya petani awalnya. Seperti dalam surah Al-Hadid ayat 20 yang berbunyi i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Ketahuilah, maknanya kehidupan dunia ini hanyalah main-main, senda gurau, rekayasa, saling bangga dan berbanyak harta serta anak-anak. Seperti hujan yang turun lalu menyebabkan petani-petani gembira melihat tanamannya, lalu diterpa angin panas sehingga menjadi kuning, lalu akhirnya menjadi hancur. Jadi al-kufar itu artinya petani. Jadi Indramayu ini rata-rata kafir semua. Mayoritas kafir semua ini. Al-kufar. Ya. Kehidupan, ketahuilah kehidupan dunia ini hanyalah main-main, senda gurau, rekayasa dan sebagainya. Dari makna petani lalu berkembang. Kata kafara dipakai untuk kata sifat terhadap iblis yang menolak bersujud kepada Adam karena sombongnya, merasa dirinya lebih baik, dibuat dari api sedangkan Adam dari tanah. Padahal Allah setelah memberi banyak ilmu kepada Adam tadi, wa 'allama Adam al-asma kullaha, kemudian dipertandingkan tsumma aradahum 'alal malaikati dengan mereka. Ternyata Adam lebih unggul. Lalu malaikat dengan hati baiknya akhirnya mengakui dan bersujud. Subhanaka la ilma lana. Oh, kalau begitu Adam lebih pintar dari gue begini bisa. Bersujud.
Tetapi iblis tetap membangkang karena sombongnya. Iblis tidak mau mengakui kelebihan Adam. Jadi siapapun kalau yang ada orang tidak mau mengakui kelebihan orang lain, dasar kafir loh. Itulah, orang sombong itu tidak pernah mau mengakui kelebihan orang lain, maka menjadi sah orang sombong disebut kafir. Dengan demikian kata kafir dilabelkan pertama kali adalah untuk iblis pada zaman dahulu sebelum keluar dari sorga. Ini kata tertua nih. Iya. Firman Tuhan dalam surah Al-Baqarah ayat 39, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mereka bersujud semua kecuali iblis tetap menolak karena sombong sehingga dia menjadi tergolong orang-orang kafir. Lalu kata-kata kafir dalam Al-Quran juga dipakai untuk makna pengampunan dosa. Firman Allah surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan pertobatan yang sebenarnya supaya Tuhanmu mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi kafir itu mengampuni. Ya, asalnya menutupi juga. Dalam hadis Nabi, kafaro malah dimaksudkan untuk makna gelap mata. Kadal fakru an yakuna kufran. Ini banyak orang paham hadis ini sebagai mendorong supaya orang Islam harus kaya, tidak boleh fakir, nanti dekat kufur. Saya tanya, kalau orang kaya lebih jauh atau lebih dekat dengan kufurnya? Itu. Jadi gelap mata, kemiskinan hampir dekat dengan gelap mata. Nabi Muhammad menolak ajakan musyrik Mekah untuk menyembah Tuhan bergantian sebagai bentuk toleransi berdasarkan petunjuk Allah dalam surah Al-Kafirun, sehingga orang musyrik di Mekah juga disebut kafir. Rasa hasud dan dengki juga sah disebut kafir. Lihat surah Al-Baqarah ayat 105 lampiran ketiga. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Orang-orang kafir itu, orang-orang kafir dari ahlul kitab tidak senang kepadamu karena engkau mendapat kebajikan dari Tuhanmu. Allah mengistimewakan rahmatnya kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah pemilik anugerah yang agung. Al-Baqarah ayat 115. Jadi orang yang hasud juga, kalau ada orang hasud, katakan dasar kafir kamu nih. Ya, sah kan? Allah yang bilang kok. Orang yang kikir juga dalam Al-Quran diberi sebut kafir juga, sama seperti yang tadi. Orang yang tidak menghargai jasa orang dan tidak berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, itu juga langsung disebut kafir juga. Yaitu surat Ibrahim ayat 7, laqad ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya Tuhanmu telah memberikan komitmen, apabila kamu bersyukur pasti aku tambah, apabila kamu tidak bersyukur sesungguhnya siksaku sangat keras. Kemudian orang yang mengklaim Isa bin Maryam sebagai Tuhan juga disebut kafir juga. Surat Al-Maidah ayat 72. Variasi-variasi dari makna kafir yang sangat banyak itu, ada satu makna yang paling dominan, yaitu ketertutupan.
Selanjutnya, ketertutupan tersebut dilatar belakangi oleh kepentingan, bukan karena tidak paham atau karena kebodohan. Kekafiran itu adalah karena kepentingan. Abu Sufyan paham bahwa kalimat tauhid adalah gagasan besar Nabi Muhammad untuk membangun negara persatuan. Kalimat adalah kata dan tauhid adalah persatuan, dari wahada yuwahidu tauhidan. Sedangkan la ilaha illallah adalah simbol kesetaraan. Maka dialah Abu Sufyan orang yang paling takut akan kehilangan kekuasaan. Selanjutnya, agama Islam sejak detik pertama Nabi meninggal dunia, Islam terseret dalam kasus kepentingan sampai sekarang. Dan konflik antara umat Islam sampai sekarang masih terus berlangsung. Selanjutnya, wilayah Islam dipersempit di zaman dinasti Abbasiyah hanya pada 5 pilar bunyal Islam ala khamsin, sehingga keadilan sosial, supremasi hukum, kemakmuran berada di luar. Islam sekarang terjebak sebagai upacara seremonial dan ritual saja. Lalu kata kafir menjadi liar sampai sumpah serapah di antara umat Islam hanya karena perbedaan pemahaman kesektaan. Satu dengan lain saling mengkafirkan. Lalu akhir-akhir ini ada kesadaran kata kafir sangat tidak elok didengar. Ada kesadaran kata kafir sangat tidak elok didengar, sehingga untuk membangun etika komunikasi maka muncullah istilah non-muslim yang kemudian diperdebatkan. Sebetulnya dalam sosiolinguistik sudah biasa untuk menghalus kata. Perempuan yang jelek disebut tidak cantik. Untuk perempuan yang gemuk disebut wargemangan. Atau makmur, sehingga banyak makan lalu akibatnya menjadi gemuk. Untuk itu perlu difahami, kata non-muslim tidak memberikan informasi apapun, karena hanya opposite muslim, tidak memberikan informasi apapun. Non-muslim tidak misalkan, hanya sebagai opposite saja. Jadi ketika maksud untuk membangun etika dalam komunikasi patut dihargai, jangan diartikan ingin membuat definisi baru. Terima kasih.